Oke, halo guys, kembali lagi di channel Perjalanan Now. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Kakak Anita nih, Kakak Anita luar biasa jauh-jauh ya dari Depok. Halo Kakak Anita, apa kabar? Halo semua, aku Bogor bukan Depok, Oh, Bogor, oke sorry. Oke, Bogor, halo Kakak Anita kuliahnya di dari Depok, Bogor. benar. Ya, gimana nih kabarnya Kakak Anita? Baik, puji Tuhan. Gimana Mas Andre kabarnya? Baik juga. Oke, lanjut aja ya. Maksudnya kita akan sharing sedikit bersama Kakak Anita Kok di sini. dijawab kali orang ditanya, Ya udah, gimana kabar? kan tadi baik udah dijawab. Belum dengar ya? Sehat nggak? Sehat, sehat. Sehat seperti yang dilihat aja ya. Tapi banyak beban. Oke, oke terus lanjut ya. Bersama Kakak Anita ya, expert di bidang insecure ya. Kita kali ini akan membahas tentang insecure. Menurut Kakak Anita, insecure itu apa sih Kakak Anita? Insecure. Insecure apa ya? Insecure itu bisa dibilang kayak kita nggak percaya diri sih. Lebih ke nggak kepercaya diri gitu. Karena kalau misalkan nih kayak dibandingin misalkan gue ketemu ada cewek yang cantik banget. Nah, terus tiba-tiba ada rasa insecure gitu, nggak percaya diri, ih gila nih orang cantik banget, sementara gue gila. Kayaknya gue sama dia tuh dibandingin tuh gila deh, cantikan dia gitu. Itu Oke. menurut aku ya. Ya. Oke, berarti menurut Kakak Anita itu lebih mirip kayak minder gitu ya? Semacam minder gitu ya? Betul. Oke. Mungkin dari Kakak Anita melihat kecantikan orang itu, apakah Kakak Anita pernah mengalami itu atau contoh doang? Maksudnya gimana? Jadi kan Kakak Anita ngambil contoh Oh, merasa mm. kecantikan kalah cantik dengan orang gitu. Itu contoh atau beneran? Real Oh, life? jadi maksudnya ngebandingin gitu antara aku sama dia gitu Iya, cantikan. heeh. Pernah ngerasain dia nggak cantik gitu atau gimana gitu? Iya, iya. Gimana ya? Kadang-kadang nggak tahu ya, ini balik lagi sesuai dengan mood. Kan pernah tuh ya, disinggung mood, Oke, oke. ya nggak sih? Ya, 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 Kamu boleh, boleh. penonton setia Andre dong, Andre Iya, ya, Forjamano, oke, ya oke. kan? Lanjut. Itu tuh kadang-kadang tuh gimana ya, kalau misalkan kan gue kan kampus kan di Depok ya, terus habis itu Ya. gue kan tinggalnya di Bogor, otomatis kan gue kan kalau ke kampus tuh biasanya PP kan, pulang pergi kan. Hmm. Nah, di kereta tuh kan biasanya ketemu banyak orang kan. Nah, Hmm. kadang-kadang tuh gue tuh kalau misalkan di stasiun entah kenapa kadang-kadang tuh nggak terlalu insecure gitu. Karena nggak tahu mungkin karena faktor dari lingkungan juga kali ya, lingkungannya tuh ya orang cuma pergi pergi kerja kan kalau biasanya kalau di stasiun gitu kan mereka kalau nggak pergi kerja atau pergi kemana aja gitu kan bukan yang namanya mejeng-mejeng gitu kan Ya. kayak saling Betul. apa namanya make upnya terlalu tebel lah terus habis itu pakai barang-barang branded lah kayak gitu-gitu kan nggak lebih ke sana kan mereka kan ya kalau misalkan di tempat-tempat umum gitu Hmm. gitu sih jadi nggak terlalu insecure cuman kalau misalkan ketemu nih tiba-tiba di stasiun tuh oh ada cewek cantik banget gitu biasanya tuh sekretaris-sekretaris tuh biasanya kan kan nggak tahu ya kerjanya mungkin di sana pakai pakai rok mini terus habis itu Oh ya. pakai jas gitu kan Ya. ya kan nah Hmm. sering tuh gila nih gila sih cantik banget sih dibanding gua gitu sih kadang itu Oh, kalau masalah tentang kecantikan ya. ya. Berarti banyak ya Kak Anita ya itu masalah. Itu baru Cantik satu gitu. dong. Bukan cantik doang tuh, gue tuh pernah yang Ya. namanya insecure sama kepintaran juga. Terus Ya. insecure tentang apa ya? Oh, jadwal orang misalkan gua sama dia, jadwalnya tuh lebih padat dibandingin gua. Ih gila gua renggang banget nih. Jadwalnya banyak yang kosong-kosong kan. Gua harus pokoknya gimana ya caranya supaya gua bisa sibuk gitu. Kadang gue tuh suka pikir kayak gitu. Hmm. Tuh. Oke. Jadi Kak Anita nih tadi tentang apa namanya kecantikan ya gitu ya. Tentang kecantikan dan Kak Anita tuh pernah gitu ya. Bener ya? Membandingkan. Siapa yang Ya, dibandingkan? betul. Itu Berarti contohnya tertarik salah sama satunya. orang lain ya? Oke, siap, siap. Terus menurut Kak Anita sendiri itu apakah insecure itu bisa bahaya? Insecure kalau dibilang bahaya bisa ya. Karena kalau misalkan aku sendiri kan pasti semua orang tuh pernah ngerasain namanya insecure kan. Nah, Ya, kalau insecure itu kalau menurut aku ya ya. lebih ke
psikis sih, pikiran sih ya. Itu Ya. lebih bahaya ke situ karena kalau misalkan kita terus-terusan, "Ih gila gue merasa kurang ini, gue kurang itu," gitu. Itu kan bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri kita kan, itu kan nggak baik ya kalau kayak gitu kan. Iya, Nanti betul. apa-apa dibilang, eee, kita apa ya, kayak orang lemah gitu loh jadinya gitu, Mhm. Nah, kalau Kak kurang Anita bagus kan aja. tadi merasakan atau mengalami, tadi ya masalah kecantikan insecure gitu ya. Nah, cara Kakak Anita untuk mengatasi hal itu kayak gimana? Caranya gimana ya, gue sih sebenarnya tuh masih ngerasain saat-saat insecure tuh masih ada gitu ya. Oh, masih Tapi ada, kalau berarti belum cara belum diatasi gitu ya? belum sih, masih tiba-tiba langsung ada gitu, tapi mau nggak mau tuh, gue tuh kadang kalau misalkan insecure-nya terlalu jauh gitu, terlalu dalam, gue lebih tingkatin kepercayaan diri aja. "Oh, Oh, gue bisa nih kayak gini, nggak mungkin yang lain tuh bisa sementara gue nggak bisa, gue pasti bisa," gitu sih. ya, Sebenarnya dari niat diri kita sendiri, kalau oke. misalkan lu mau hilangin insecure itu. Ya, biasanya Kak Anita tuh tadi kan berbicara tentang, kecantikan ya. Nah, kalau Mhm. kecantikan itu biasanya Kak Anita tuh ada motivasi apa sih? Merasa minder atau insecure dari orang lain? Atau pengen Minder. lihat cowok atau Maksudnya gimana? gimana nih spesifiknya? Kenapa aku bisa minder gitu kalau ngeliatin dia Iya, cantik? betul. Ya, Patokannya ya berarti ya? ya patokannya. Motivasi apa yang mendorong Gimana dari ya, itu nggak sih? tahu sih ya tergantung aja kalau misalkan kadang tuh kalau gimana ya, kalau misalkan lagi sebenarnya sih kalau misalkan lagi nggak lelah atau misalkan lagi apa ya, lagi pokoknya lagi down gitu loh, Ya. feeling kita tuh lagi down, jadi nggak merasa insecure kita tuh. Tapi kalau misalkan lagi down enggak, kalau down itu kita merasa insecure tuh berlebihan, tapi kalau misalkan lagi nggak down, ya ya kalau mau apapun kayak misalkan orang pakai tas branded, terus lebih cantik daripada gue, atau misalkan dia lebih dari pinternya lebih dari gue, itu sih nggak masalah sih ya. Tergantung perasaan aja, feeling aja gitu loh. Kalau ya samalah kayak masih ada hubungannya sama mood-mood-an lah, gitu. Oke, 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 kenapa jadi kemudian? Oke, itu ada hubungannya gitu Nggak ya. apa-apa Jadi dong menyimpang dikit iya, iya, kan, boleh, masih boleh. ada Iya, iya, pautnya nih, iya, iya. linknya. Jadi tadi nggak down, itu karena bisa membuat, nggak insecure ya, kalau down itu bisa buat insecure tadi ya. Mhm. Nah, kalau menurut Kak Anita nih, mungkin, ada sangkut pautnya sedikit dengan, apa ya, yang tadi dibilang ada dalam satu hal gitu, Kak Anita itu pernah, insecure gitu yang mungkin dalam jangka waktu lama gitu, pernah nggak? Pernah nggak ya? Kadang-kadang sebenarnya tuh kalau ditanya berapa lamanya tuh tergantung ya. Pernah gue tuh insecure waktu ini deh contohnya. Waktu gue tuh, nggak lulus ini nih, apa sih kalau misalkan kita masuk perguruan tinggi negeri, Oh, SBM? SBM ya? Ya, SBM enggak sih? ya Ya, SBM, SBM. ya. Mhm. Teman-teman gue pada lulus semua nih masuk negeri, sementara gue SBM nggak masuk nih. Terus akhirnya ya mungkin ya gue gimana ya insecure ya ampun masa kemampuan gue tuh cuma segini doang sih gitu. Tapi dari proses itu gue banyak belajar juga, oh ternyata mungkin jalan gue tuh bukan di situ, Tuhan ngasihnya di tempat lain. Ya. Terus habis itu mungkin ya gue ditakdirinya tuh di Gunadarma gitu. Nggak apa-apa ya nyebut Iya, instansi ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nggak Santai, apa-apa. santai. Iya, di Iya. situ gua, ya udah. Terus mungkin jurusan yang cocok tuh gua ternyata, jurusan ini, ya udah gitu deh. Oke, berarti insecure yang cukup lama gitu ya, saat nggak masuk, Mhm. perguruan tinggi negeri ya bisa dibilang, kayak gitu ya? Eh, Gimana ya, istilahnya kalau Kak Anita sendiri, kan berbicara mengenai insecure gitu ya, insecure itu kan sangat luas ya. Kalau dari Kak Anita sendiri itu, pernah nggak sih ngelihat orang lain itu insecure? Kelihatan gitu? Oh, jadi orang lain ngeliat gua insecure pernah atau enggak gitu? Iya, ataupun sebaliknya, Kak Anita lihat orang lain itu insecure? Gimana ya? Kalau misalkan gua ngeliat orang lain insecure tuh pernah, cuman orangnya itu yang ngomong ke gua gitu. Jadi langsung ngomong, Oh, kalau iya, misalkan caranya ngeliat gitu doang, nggak iya, bisa tahu sih kalau gua sih ya, iya. nggak bisa tahu.
Oke, berarti dari itu ya lebih ke curhat ya? Jatuhnya ke curhat. Makanya Iya. tahu dia tuh insecure sama gue apa enggak. Oke, curhat sama gosip itu hampir beda-beda tipis ya. Kadang kalau mau Aduh, curhat kenapa jadinya ke sih? gosip gitu. Ya ini nggak Apa ada hubungan. bedanya curhat sama gosip? Curhat itu mau menceritakan masalah pribadi, tapi kalau gosip itu Hmm. menceritakan permasalahan orang Oh, atau orang orang lain. ke bawah gitu. Mungkin itu ya menurut. Tapi enggak juga sih. Menurut gue itu gosip itu bisa termasuk curhat juga loh. Ya Bisa kayak aja gitulah. misalkan ya, misalkan gue punya teman Hmm, gue itu curhat masalah tentang pacarnya. Otomatis itu kan termasuk gosipan juga kan? Dia Iya, ngebawa pacarnya orang lain, ya enggak? iya benar. Iya itu gosip namanya. Berbicara Intinya tentang ya, kalau gosip itu lebih ngomongin ke ini enggak sih? Ngomongin kejelekan orang enggak sih? Ya enggak iya, sih? iya, heeh. Kekurangan orang. Iya, tapi Iya. ngomongin orang tuh bukan udah gosip ya. Mau dia jelek Iya mau juga bagus sih. itu ya kadang kan perutnya suspek gitu atau gimana itu kan kalau cewek kan gitu ya rata-rata. Boyband Korea lah. Oke. Kalau tahu sih Korea, Kenapa itu kenapa klub jadi ke Korea sana ya? ya? Nggak tahu bawaannya jadi ke sana. Oke, nggak kita balik ke topik. Jadi tadi berkaitan dengan insecure ya. Jadi bagaimana tadi kan insecure ditempatkan tidak masuk perguruan tinggi ada rencana lain gitu. Ya, dari Tuhan Hmm. untuk menempatkan Kak Anita. Ya, jadi Kak Anita ini sudah terbukti ya menjadi ketua dari salah satu kelas gitu ya, bisa dibilang. Jadi bagaimana Kak Anita ini mengkoordinir ya. Jadi itu perannya sangat luar biasa menurut aku gitu ya. Itu sangat luar biasa. Nah, oke, mungkin satu lagi nih Kak Anita, mungkin minta tips sedikit nih. Tips sedikit untuk apa ya istilahnya insecure itu. Tipsnya dalam arti gimana ya? Bagaimana Kak Anita itu memandang insecure itu sebagai suatu hal yang positif. Oke. Sebenarnya kalau dibilang insecure itu positif sih, enggak sih ya, enggak termasuk positif juga insecure. Salah berarti Tapi benar. cara Ya, cara ininya lah ya, cara apa namanya, cara supaya kalau misalkan ya, kita lagi terjadi insecure gitu ya. ya, Nah, betul. itu tipsnya itu paling gini ya. Kalau dari pribadi menurut aku ya, Ya, pengalaman aku, kalau aku lagi insecure tuh biasanya coba yang namanya kasih waktu me time, maksudnya waktu sendiri gitu. Terus lu ya, renungin tuh, lu renungin kenapa dia bisa sementara gue nggak bisa gitu. Tapi jangan terlarut lebih dalam lagi. Maksudnya lu pikirin aja dulu. Terus habis itu kedua, lu tuh butuh yang namanya temen curhat. Kalau misalkan emang lu nggak punya temen sama sekali nih ya, ya seenggaknya ya, minimal curhat kepada Tuhan yang Maha Esa lah ya. Tuh. ya. Terus Oke. yang ketiga itu tipsnya itu eh, jangan terlalu mikirin gimana ya, jangan terlalu mikirin kalau gue tuh kurang daripada dia gitu. Jadi jangan ada yang namanya mindset, oh gue Ya, tuh kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa itu deh. Pasti lu bisa kok, kecuali misalkan lu ada kemauan. Itu sih yang gue tangkep sama ini ya dalam ya. perjalanan hidup gue, karena perjalanan hidup gue juga masih panjang ya kan. Iya, Lu juga mantap. kan? Iyalah, Iyalah. ini bahasannya jadi beda nanti kalau kita bahas yang lain. Oke, jadi menurut kan itu tadi ada 3 poin ya. Yang pertama harus ada me time ya, me time ya. Hmm. Ya, jadi mungkin kayak ya istilahnya kayak FTV gitu ya, sinetron ya. Mungkin yang tutup pintu gitu ya kan, tutup sandal di pintu, Oh, kayak ini ya, zaman sekarang healing-healing-healing, ya nggak sih? ya healing. Tapi bukan healing kayak gitu, Mas. Itu gimana itu ya? Ya juga sih, bukan Healing masa di ini, di kamar gitu, nggak juga pokoknya me sih ya. time lah, punya waktu Ya sendiri pokoknya me lah. time. Yang kedua kalau nggak ada teman gitu ya, istilahnya teman dekat atau sama sekali kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada temannya. Ya kan kadang kan gitu kan, kita kan nggak tahu ya, kan karena gue punya nih kejadian temen gue, dia tuh bukan nggak punya teman sama sekali, tapi dia tuh nggak percaya sama teman-temannya gitu. Hmm. Ya kan, jadi dia sulit untuk Nggak percayanya bercerita, dalam arti apa makanya nih? Boleh dijelasin lagi nggak?
nggak tahu gue, karena dia bilangnya nggak percaya. Mungkin ada something, dia pernah kejadian punya teman, ternyata mungkin ngelakuin kesalahan gitu kan, temen Ya, deketnya gitu kan. Makanya gue nggak tahu nih kenapa dia nggak percaya sama temennya itu. Nggak tahu gue alasan spesifiknya apa, cuman dia kurang percaya sama teman-temannya gitu. oke, kurang percaya. Mungkin kalau nggak percaya sama teman-temannya mungkin bisa bersama keluarga Apa gue gitu. perlu nih telepon temennya sekarang? Oh, nggak usah. Nanti kaget dia yang Kita ada datengin apaan sekarang. lagi ya kan? Dikira wawancara apaan. Oke. Yang terakhir adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri ya. Ini sangat penting sekali poinnya. Diucapkan oleh Kak Anita ini sangat luar biasa. Banget Percaya itu dengan mah. percaya dengan diri sendiri ya. Tapi kadang orang yang apa ya, terlalu percaya diri sendiri itu kadang eh, menganggap sesuatu tuh enteng. Nah, itu gimana tanggapan Kak Anita? Menganggap Kan sesuatu itu enteng. Sebenarnya tuh dia tuh lebih keremehin orang nggak sih kayak gitu? iya, iya kayak remehin orang gitu maksudnya. Benar. Ya itu nggak bagus juga sih, itu nggak boleh. Jadi harus tahu tempatnya juga nih. Ya, Tuh. oke. Oke, jadi ya ada pepatah yang mengatakan ya, bukan pepatah sih ada info yang mengatakan itu buang sampah pada tempatnya. Jadi ada tempatnya juga ya, Iya betul. bukan sampah. Oke, jadi ini nanti takutnya banyak ini ya, banyak yang distrak. Oke, jadi tadi Kak Anita mengucapkan bahwa yang ketiga itu percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ya. Terkadang kemampuan kita itu ya banyak ya, orang pintar tuh lebih banyak tentunya ya. Tapi di satu sisi kita harus melihat orang itu semua punya kelemahan. Ya, Betul. ya, betul ya, karena nggak ada orang yang sempurna gitu ya. Jadi Betul. Kesempurnaan hanya ya dijawab ke Anita ya. milik Tuhan Yang Maha Esa, gimana Ya, sih? oke, milik Tuhan. Oke, oke kalau bawa-bawa itu nggak ini bercanda gitu kayak. Oke, jadi gitu ya Kak Anita. Oke, mungkin terakhir Kak Anita untuk closing statement. Ini sangat seru sekali pembahasan. Oke. Oke, closing statement. Ini udah selesai nih. Udah. Cepet banget ya. Padahal Nanti mau kita nungguin pembahasan sampai selanjutnya. 2 jam loh. Ustaz 2 jam. 2 jam pembahasan sama insecure dong apaan? Nanti kita Oke, bahas closing selanjutnya. statement ya. Ya. Oke, untuk closing statement itu buat kalian yang di sana yang lagi mungkin ada perasaan insecure atau lagi down lah istilahnya perasaannya, terus kurang percaya diri, itu coba kali butuh butuh waktu sendiri dulu. Terus habis itu kalian renungin aja dulu tuh kenapa kalian bisa berpikiran seperti itu. Terus tolong ini paling paling poin utama banget ya. Karena tuh setiap orang itu berbeda ya. Jangan kalian melihat dari satu sisi aja. Setiap orang tuh berbeda, punya kelemahan dan kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu. Jadi kalian jangan nganggep kalau misalkan oh gue kurang ini, kurang itu. Jadi kalian beda-bedain orang. Sebenarnya tuh kalian tuh sama gitu. Tapi tolong jangan gimana ya, merendahkan diri kalian dalam istilah merendahkan diri kalian ya, terlalu dalam gitu. Gitu. Terus jangan juga kalian meremehkan orang lah gitu. Jadi benar-benar tahu tempatnya di mana, posisinya di mana, tingkatannya di mana. Itu Oke, sih. tahu posisinya ya. Semangat Ada. terus pokoknya Oke, ya semangat kalian terus ya. yang di sana. Luar biasa. Semangat terus ya yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Kayak Banyak masing-masing. banget. Oke. Oke, Kak Anita, mungkin jangan lupa ya follow Kak Anita ya di bawah ini. Nanti ada cantumin ya. Ya, terus Kak Anita mungkin itu aja ya mungkin untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf Loh, apabila bukannya mau ngomong dilema cinta lagi katanya. dilema cinta sama siapa? Topiknya jadi Kok dilema cinta enggak sih? enggak. Oke, jadi cukup ya Kak Anita. Cukup. Jadi Oke. terima kasih atas kesempatan. Jangan lupa di-subscribe dulu dong. Ya, jangan lupa. Jangan pakai subscribe, like, komen gitu. Oke, jangan lupa. Udah usah ngomong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Jujur kalau promosi sendiri tuh rasanya malu banget. Ini promosi orang lain. Oke. Ya, jangan lupa ya teman-teman, dan juga terima kasih atas kesempatannya sekali lagi buat Kanita ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Ya, thank you, bye-bye.